seperti itu. Udah yuk, itu bawa pulang aja yuk. Udah ngapa? Kowe kono sih lu. Astagfirullahaladzim, Mbak Indah itu coba Ngapa ora? sadarin tuh nggak sadar. Ya enggak lah, Gagal urusan wong. itu dia udah dirasukin sama iblis itu. Kita ngobrol baik-baik aja, tidak seperti itu. Lah wes lunga kono lho, Mas. Sadarin aja, tarik aja. Udah enggak bener itu. Itu awas tasnya kebakar itu enggak? Iya. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Sadar. Coba sadarin tuh Mbak, apa yang diikat itu sadarin. Kok ya masih ada yang terjelas kayak gini. Nah, teman-teman Mbak Indah coba menyadarkan salah satu wanita yang seperti saya ketahui, seperti saudara yang lihat, yang diritualkan, nggak tahu tapi ini ritual apa sebenarnya. Itu coba talinya di apa, lepas dulu Mbak itu. Mbak. Sampai di istighfar Mbak. Tadi ngikutin mbaknya ngapain sih ini pakai ditali-tali segala ini? Itu urusan keluarga. Kita tuh tugasnya sesama manusia itu harus mengingatkan dan mendidik supaya nggak terjerumus ke dalam aliran iblis, Mbak. Kamu itu tujuannya apa? Mau ngelakuin kayak gini? Itu kebaikanku, Mbak. Kebaikan gini sebenarnya tadi kan sempat kamu atau apa, wanita ini bilang katanya salah satu dari kamu itu mertuanya, itu benar apa tidak sih? Itu mertuaku, Mas. Hah? Ini mertuanya sampean? Terus kamu menantunya? Ini lebih baik kamu jujur sama kita. Sebenarnya apa yang kamu lakuin di tempat ini? Kenapa? Cerita, Mbak. Kalau ada Istighfar. masalah itu. Mbak deketin Mbak itu. Nyapa? Keluarganya kenapa? Ngobrol sama kita. Udah gak usah nangis. Kenapa? Ada masalah apa? Aku 3 tahun gak punya anak, Mbak. 3 tahun gak punya anak. Terus tujuannya ini ngelakuin kayak gini tuh apa? Demi anak, Mbak. Demi keturunan. Astagfirullahaladzim. Itu gak kebaikanku kok, Mbak. Ya namanya berumah tangga itu nggak pasti dikasih itu rezeki untuk merawat anak itu cepet, Mbak itu harusnya sabar, ikhtiar. Ya kalaupun belum diberikan rezeki anak, mbaknya itu harusnya ini apa, berdoa, berusaha sama Allah, nggak malah tapi kalau Mbak ngelakuin kayak gini sama aja Mbak itu bersekutu loh sama iblis. Gak apa-apa Mbak, ini gak kebaikanku. Sebentar aku gak mau cerai aku cukup Mbak. Aku cerai. Ya gini, kalau boleh tahu sampai ngelakuin ini udah berapa kali atau udah berapa lama? 3 kali. Astagfirullah. Gini loh Mbak, sampai itu masih muda, kan bisa atau cari apa jalan yang, maksudnya gini loh, kan banyak sekarang kan proses-proses biar cepat mendapatkan anak kayak gitu kan banyak, konsultasi sama dokter kayak gitu kan banyak, malah
sampean pergi ke hutan seperti ini melakukan ritual kayak sama mertuane sampean kayak gini. Kalau boleh tahu, maaf ya sebelumnya, sampean melakukan ritual ini terus itu akhirnya bagaimana yang sampean jalani setelah melakukan ritual ini? Itu Mbak kan sudah 3 kali ini melakukan ritual ini, belum berhasil kan? Belum Mbak, katanya nak 3 kali iki bakal berhasil Mbak, tapi Mbak emang darene Mbak. Itu salah mbak. Istighfar, Cerai, istighfar. repot Enggak, juga. enggak. Gini loh, sampai diikat-ikat seperti itu emangnya untuk apa? Ritualnya untuk apa? Ngapain gitu loh? Iki solusi kok Mas, kan aku duwe anak. Siapa yang nyuruh mbaknya sama mertuanya itu kayak gini? Siapa? Mertuaku Mbak, Mertua dari siapa? dari perjalanan Mbak. Itu dari bapaknya mertua mbak itu, dari dukun apa dari siapa? Apa inisiatif sendiri atau apa? Menyatu Mbak. Mbak dengerin ya, dukun itu tidak ada yang baik. Yang baik cuma satu, dukun beranak itu. Tapi ampuh Mas, dan aku pernah Lah nyatanya mbak sudah 3 kali ini enggak mana? Enggak ada hasilnya kan? Harusnya mbak itu ke dokter kandungan. wis Mbak, wis tak coba 5 kali tapi gak enak hasilnya. Iya kan kita itu harus butuh proses untuk melakukan Ikhtiar itu. mbak. Kalau enggak ini mbak pakai itu kurma muda itu kan bisa buat program hamil kan mbak? Bodoh ae Mbak, bojoku sampai putus asa menceraikan aku, tapi aku mau mergo aku cinta Mbak. Mbak gini loh mbak, tak bilangin loh, semua masalah itu ada jalan keluarnya. Tapi kamu harus ingat sama sang pencipta. Bila kamu ingat, Bojoku aku mandul Mbak. Tapi sudah melakukan periksa sama suaminya. Wis Mbak, tapi hasilnya kan banyak Normal. toh mbak. Itu loh mbaknya kalau melakukan hal seperti ini, ritual kayak gini, misal ya mbak itu punya keturunan, pada saat itu mbak punya keturunan, besok kedepannya kan mbak nggak tahu apa yang diminta sama iblis yang mbak yang lakukan ritual ini. Kayak gitu pasti ada timbal baliknya mbak tahu nggak? Aku ngerasa duwe anak Mbak, bojoku pengen aku duwe anak. Ini apa, udah banyak aura negatif yang ada di dalam tubuh wanita ini mbak. Udah tidak bisa dibiarkan mbak. Gini mbak, kita kasih solusi buat sampean, kita bantu, tapi sampai jangan seperti ini. Ingat nih, lihat mertuamu, dia nggak sadar, dia itu udah dirasuki, Aku gini Mbak, itu dirasuki oleh iblis jiwanya. Kamu juga itu banyak orang negatif yang ada di tubuh sampean, sampai sampean melakukan ini semua. Mbak, saya tidak sekali 2 kali menemukan orang yang melakukan ritual seperti ini. tapi piye meneh Mas, gak ada cara meneh. Ada. Gini, nanti kita bantu sebisa mungkin. Yang pertama, sampean harus beriman, bertakwa sama Tuhan sampean. Mungkin saya kan punya ini, ada sesuatu untuk menghilangkan aura negatif yang ada di dalam tubuh sampean, Mbak. Nanti kita bantu untuk menghilangkan aura negatif yang ada di tubuh sampean sama mertuanya sampean itu supaya hilang dulu. Itu juga bisa membuka aura positif yang ada di tubuh sampean. Setelah itu sampean dekatkan iman sampean kepada Allah. Bila sampean dekat sama Allah, meminta sama Allah, beriman sama Allah, pasti semua masalah ada jalan keluarnya. Tidak harus melakukan ini semua. Tapi setelah tahun lu Mas, Iya gini, itu ujian sampai mbak. dirasani tonggo yuk anak. Iya, namanya manusia itu pasti diuji sama Allah. Sampai mana sih kesabaran, batas kesabaran manusia itu? Gitu mbak. Dengerin, 3 tahun loh mbak, ada ya tetanggaku sampai 15 tahun baru dikasih anak.
Kalau mbaknya sabar, ikhtiar, berdoa, minta sama Allah, saya yakin kok nggak akan lama mbak bakal hamil. Aku sabar mbak, tapi bojoku kali mertuaku sih gak sabar mbak. Ya, nanti saya sama Mas Fajar teman saya ini coba ngomong pendekatan hati dari hati sama suami mbak sama mertuanya supaya tidak melakukan hal seperti ini mbak. Ini udah jatuh sangat dalam ke lubang yang kemaksiatan mbak, tahu nggak? Gini aja, ini kan kita di tengah hutan, mungkin mbaknya bisa bantu kita buat ini bawa. Ngangkat Nanti biar mertuanya. saya bawa aja, saya gendong Tapi ke. kok Ki gak tangi-tangi Iya, mbak? itu memang ini banyak apa Aura negatif. aura negatif dan jiwanya itu udah dirasuki sama iblis, Mbak. Hmm. Seperti sampean itu, sampai sampean melakukan ini semua itu. Gini aja Mbak, ini kan nggak sadar ibu. Nanti biar saya bawa Iya. apa pergi dulu dari hutan, Mm-mm. dari hutan ini. Nanti apa mbaknya kan masih ada itu garam rupiah, Oh suruh iya. mandi sekalian nanti, biar aura negatif yang ada di tubuh mbaknya sama ini mertuanya nanti biar hilang Iya, Mas. pelan-pelan. Yaudah ini kita matiin dulu ya Mbak, yang penting istighfar, nanti kita bantu sebisa Iya. mungkin, insya Allah bila Allah menghendaki Tapi pasti tenan yo Mas Batu. Insya Nggih, Allah. kita bantu sebisa mungkin. Bila Allah menghendaki pasti semua ada jalan keluarnya. Iya, kita matiin dulu ya Mbak. Semuanya dulu, Nggih, Mas. iya. Ya udah, yuk. Kita keluar dulu yuk dari sini yuk.